Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan rekan elektronik. Kali ini kita coba memperbaiki sebuah dispenser galon bawah. Dan ini posisi setelah kita bongkar dan kita bersihkan terlebih dahulu dari debu-debu. Dan ini perlu diingat, dibongkar ataupun dikenakan air untuk kita bersihkan, tidak boleh kena di bagian kelistrikannya. Jadi dinamonya sudah kita lepas. Kendala pertamanya di sini adalah airnya netes, bocor di bagian selangnya. Jadi ini salah satu tabungnya. Ini bagian input dan outputnya. Dan selang-selang ini nanti kita bersihkan terlebih dahulu, dan kita bersihkan air di dalam melalui lubang penutup ini. Nanti kita keluarkan dulu sisa-sisa airnya, dan ini setelah kita bongkar, kita bersihkan dan kita keringkan, kawan-kawan. Jangan sampai basah-basah kita colokkan ke listrik. Dan ini kita keringkan terlebih dahulu, dan ini mungkin sangat jarang dibersihkan karena mengingat ini adalah bagian-bagian kelistrikan, dan ini adalah bagian heaternya, dan ini adalah kompresor untuk pendinginnya. Dan selanjutnya kita bongkar dan perbaikannya nanti di bagian ini selang airnya aja. Tapi kita lakukan pembersihan di bagian dalam karena sudah banyak debu. Selanjutnya kita siram dulu dengan air dan kita keringkan. Ini tipenya merek Sharp, model SWD 78 EHL. Ini menggunakan heating ataupun pemanasnya 385 watt dan input power 485 watt. Dan selanjutnya kita bersihkan terlebih dahulu bagian-bagian dalamnya. Elektroniknya ada di bagian atas, dan ini tidak boleh kena air. Setelah kering, kita pasang kembali. Ini posisinya sudah kering, sudah bersih semua, juga bagian-bagian dalamnya kita pasang, lalu kita sesuaikan, kita bereskan bagian yang bocor. Dan selanjutnya di sini kita membuka bagian elektroniknya untuk memastikan bahwa kondisi elektronik tidak terkena air saat kita pembersihan di bagian bawahnya. Jadi kita harus mengecek betul-betul, harus terbebas dari air. Dan bagian bawah selangnya juga kita pasang kembali setelah kita bersihkan. Biasanya di ujungnya ada bekas sudah kurang bagus, kita potong, bisa jadi harus kita ganti selangnya, tergantung dari kerusakannya. Jadi di sini kita harus melihat secara detail bagian-bagian yang rusak. Dan bagian dinamo ini juga harus kita pasang kembali, yang tadinya kita bongkar saat kita bersihkan, supaya tidak terjadi permasalahan di bagian dinamo, karena dinamo ini adalah bagian pemompa air yang menghisap dari galon. Dan selang-selangnya harus kita septikan kembali, kita pasang dengan sempurna. Jangan sampai terlepas, mengakibatkan nanti airnya tidak bisa naik ke bagian tabung di atas, baik di bagian heaternya maupun di bagian pendinginnya, tabung pendinginnya. Jadi ini kita pasang klipnya kembali pada posisinya sebagai pengencang bagian untuk selangnya. Dan selangnya ini ada dijual di pasaran per meter, lumayan juga harganya. Namun ini
harus kita lakukan pergantian apabila memang diharuskan. Dan ini setelah kita pasang semua, ini airnya sedang dipompa, dinaikkan ke atas. Kita tunggu sebentar sampai otomatisnya mati sendiri. Berarti air penampung di atas sudah penuh, baik di heaternya maupun di coolingnya, bagian pendingin di dalam sini. Oke, yang di atas di sini ada untuk pendingin. Setelah kita lakukan pemeriksaan, rupanya air untuk tabung yang dingin ini terlalu kotor, jadi harus kita bongkar kembali. Dan di sini bisa dilihat airnya keruh, dan ini harus kita bersihkan terlebih dahulu. Makanya tadi air tidak mau naik. Dan bisa dilihat ini contohnya, keraknya udah kotor, jadi dan ini harus kita angkat. Jadi harus kita lepas dulu kabel-kabel sensornya. Jangan lupa didokumentasikan terlebih dahulu kabel-kabelnya, dudukan sensornya. Ini kita bersihkan dulu semuanya karena sudah bergerak. Oke, ini kita buang dulu airnya. Jadi ini harus kita buang mulai pembuangan belakangnya. Oke, untuk membersihkan air di dalam tampungan ini, semuanya kita buka lewat bagian bawah ini. Jadi air panas maupun air dingin dia akan terbuang. Ini masih air panasnya. Oke, sesudah kita bersihkan semua kerak-keraknya, sekarang kita pasang kembali. Ini bagian sensor-sensor untuk mendeteksi air dalam tabung. Juga di sini bagusnya merek ini mempunyai sensor. Apabila terjadi kotor di dalam tabungnya, dia akan memberitahu bahwa filter tabungnya sudah bermasalah, dan langsung bisa kita bongkar. Oke, kita pasang kembali, dan sensor-sensornya kita pasang kembali. Kabel sudah selesai kita bersihkan, dan kita pasang kembali kabel-kabel sensornya, lalu kita tutup kembali dan kita cek apakah air untuk pendinginnya sudah lancar dan sudah bersih. Dan apabila galon airnya sudah habis, dia akan bunyi bip ini, seperti ini, menandakan air dalam galon sudah saatnya diganti atau ditambah dengan yang lain. Dan akhirnya baru 1 hari diambil dispensernya, ternyata ada permasalahan di bagian krannya. Di sini krannya karena keluhannya tidak diberitahu, dan sebelumnya bisa dilihat krannya sudah sangat bergerak, dan
kita harus membongkar kembali posisi pintu depan, dan ini harus kita angkat pelan-pelan. Oke. Jadi kita harus mencari dulu kerannya. Ini sepertinya tiga-tiga harus kita ganti karena ini sudah bergerak semua. Ini bukan waktu yang singkat, bisa kita lihat prosesnya sudah sangat lama. Oke, kita bongkar, kita cari. Kita membukanya terlebih dahulu bagian atasnya. Jadi ini harus kita putar terlebih dahulu. Setelah kita bongkar bagian ini, bisa dilihat dalamnya sudah bergerak, dan kita bongkar bagian keran keseluruhannya. Ini sudah sangat bergerak, memang sudah waktunya diganti. Bisa dilihat. Ini adalah bagian karetnya yang sudah dimakan usia. Jadi harus kita ganti dengan yang baru dan kita bawa contohnya. Oke, setelah menunggu beberapa hari, kerannya sudah sampai. Harganya agak lumayan. Ini per satu piece-nya harganya sekitar lebih 100.000. Jadi ini ada 3. Bayangkan untuk kerannya saja sudah sekian harganya ya. Ini dengan tipe keran dispenser galon bawah. Ini tipe lama. Jadi yang sekarang yang model baru berbeda dia. Untuk keran pengikatnya dia berbeda. Ini untuk tipe yang lebih awal. Jadi saat membeli spare partnya, saat kita memesan di toko online, kita harus jeli dalam memilih komponen yang akan kita ganti. Oke, sekarang saatnya kita tinggal ke pemasangannya. Kita bongkar juga pegangannya untuk menekan air di atasnya. Jadi harus kita lepas dari yang bawaannya, tinggal kita masukkan ke sini seperti ini. Jadi nanti akan terkoneksi di ujungnya, dan di sini ada satu keran agak sedikit cacat, namun saya rasa ini tidak bermasalah karena tidak bocor, tidak tembus. Yang lainnya ini juga ada sedikit, jadi ini bukan masalah di kitanya, memang dari cacat pabrik sepertinya. Mungkin ini pegangan saat proses pengikatan dratnya. Jadi semuanya sebelah sisi kanannya mempunyai cacat sedikit. Oke.
tapi kayaknya sepertinya aman. Oke, ini langsung saja kita ganti dulu pegangan tombol atasnya, dan di sini kita harus melepaskan seperti ini. Ini bagian karet untuk keran airnya, jadi harus kita pisahkan dulu supaya bisa kita pasang seperti ini. Jadi kawan-kawan, supaya lebih paham, kita lepaskan dratnya bagian atas dulu untuk kerannya seperti ini. Jadi ini kita lepaskan supaya bisa kita ikat ketiga-tiganya. Kita lakukan pemasangan, jadi ini harus dijaga dengan baik posisinya, baru kita pasang. Pemasangan kuku dari pelindung depannya ini harus kita masukkan di posisi yang sudah ada, baru kita sesuaikan posisi keran airnya seperti terlihat ini, dan nantinya kita sesuaikan posisi tombol ini ke penghubungnya. Oke, selesai dari pemasangan, sudah kembali normal. Dan di sini pintunya juga menggunakan sensor. Apabila kita membukanya, ini sensor magnet ini tidak akan bekerja. Jadi di sini ada sebuah sensor dan di sini ada magnetnya sebagai sensor untuk pintunya. Dan di sini juga perekatnya menggunakan bisa dilihat, ini menggunakan dua magnet sebagai pengunci pintunya. Di sini saat kita tutup, otomatis magnetnya juga ikut merekat di sisi plat besinya. Dan setelah pergantian kerannya, kita tes kembali. Airnya tidak menetes, sudah aman. Ini yang panasnya. Oke, sekian, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.